Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan pengolahan basis data e-ticketing, yaitu yang berjudul aplikasi pemesanan tiket museum berbasis web. Adapun kelompok dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya Bipraya Rasendriat Mardani dengan NIM 21014722. Dengan saya, Herlambang Yanuar Kristanta dengan NIM 21014701. Dan saya yang terakhir yaitu Muhammad Rifan Alukman dengan NIM 21014661. Ya, baik. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang studi kasus, kebutuhan fungsional, ERD, skema tabel, perintah SQL, dan yang terakhir ada interface website. Untuk yang pertama, studi kasus, silakan dipresentasikan. Ya, yang pertama studi kasus. Studi kasus aplikasi pemesanan tiket museum berbasis website dengan latar belakang museum adalah tempat yang menyimpan dan menampilkan koleksi benda-benda bersejarah dan seni yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Namun, proses pemesanan tiket masuk ke museum seringkali mengalami kesulitan karena harus datang langsung ke lokasi museum dan mengantri panjang. Tujuannya, tujuan dari membuat aplikasi ini adalah membuat aplikasi pemesanan tiket museum berbasis website untuk memudahkan proses pemesanan tiket masuk dan mengurangi antrian di lokasi museum. Terdapat fitur-fitur dari aplikasi tersebut, yaitu yang pertama, pendaftaran akun untuk pengunjung, yang kedua, pencarian informasi tentang koleksi museum dan jadwal. Dan yang ketiga, pemesanan tiket masuk secara online. Yang keempat, pembayaran tiket melalui sistem pembayar online. Yang kelima, pemberitahuan konfirmasi pemesanan via email dan SMS cetak tiket atau menampilkan tiket di ponsel untuk ditujukan saat masuk ke museum. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Yang pertama, pemesanan tiket. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memesan tiket masuk ke museum, memilih tanggal kunjungan, jumlah tiket, dan jenis tiket. Yang kedua, pembayaran tiket. Fitur ini memungkinkan pengunjung untuk melakukan pembayaran tiket masuk secara online dengan menggunakan sistem bayaran yang aman. Yang ketiga, konfirmasi pemesanan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menerima konfirmasi pemesanan dan detail tiket yang dipesan melalui email atau SMS. Dan selanjutnya, cetak atau tamikan tiket. Fitur ini memungkinkan pengunjung untuk mencetak tiket atau menampilkan tiket di ponsel untuk ditunjukkan saat masuk ke museum. Selanjutnya, pencarian dan informasi museum. Fitur ini menyediakan dan informasi tentang museum seperti jam buka, lokasi, koleksi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, manajemen admin. Fitur ini memungkinkan admin dapat melakukan manajemen data pengunjung, jadwal pameran, koleksi, dan lainnya. Yang terakhir, laporan. Fitur ini dapat menyediakan laporan-laporan yang dapat diunduh atau dicetak, seperti laporan penjualan tiket, laporan pengunjung, dan laporan koleksi. Next. Selanjutnya yaitu entitas relationship diagram yang terdiri dari 3 atribut, yaitu pemesan, pembelian, dan museum. Untuk pemesan terdiri dari ID pemesan, nomor identitas, nama lengkap, email, dan nomor HP. Untuk atribut yang kedua yaitu ada museum yang terdiri dari ID museum, nama museum, dan harga. Untuk yang ketiga yaitu pembeli. Pembeli merupakan gabungan dari
pemesan dan museum yang terdiri dari ID pembelian, ID tanggal kunjungan, pemesan anak, dan pemesan dewasa. Untuk selanjutnya yaitu skema tabel. Skema tabel yang pertama ada tabel pemesan. Di sini ada ID pemesan yang merupakan primary key. Selanjutnya ada nomor identitas dan nomor HP. Untuk tabel kedua yaitu tabel museum. Untuk ID museum bersih. Untuk ID museum merupakan primary key dan ada harga. Untuk tabel yang ketiga yaitu tabel pembelian. Yang pertama ID pembelian. ID pembelian merupakan primary key. Selanjutnya ada tanggal kunjungan, pemesan anak dan dewasa, dan ada ID pemesan, lalu ada ID museum. ID pemesan dan ID museum merupakan Regen key. Ya, yang selanjutnya itu ada perintah SQL. Yang pertama kami memasukkan data ke tabel pemesanan, yang dimana kami menggunakan perintah insert. Kami memasukkan nama, nomor identitas, email, dan juga nomor HP sesuai urutan, dan berikut adalah outputnya untuk perintah yang pertama. Lalu adapun perintah kedua sama seperti yang sebelumnya, namun bedanya kita memasukkan ke tabel museum, kita memasukkan nama museum, harga, dan jam operasional. Berikut adalah outputnya. Next. Lalu untuk yang ketiga, kita memasukkan data ke tabel pembelian menggunakan perintah insert, sama seperti perintah-perintah sebelumnya, memasukkan data sesuai urutan. Berikut adalah output dari perintah ketiga. Untuk perintah keempat yaitu merelasikan tabel pembelian dengan tabel pemesanan menggunakan join. Di sini kami melakukan join antara tabel pembelian dengan tabel pemesanan, tabel pemesan, yang dimana nanti kita akan menampilkan dua tabel secara bersamaan di tabel pembelian, yaitu menggunakan perintah join, yang dimana pembelian itu sebagai penampungnya, dan nanti tabel pemesan akan ditampilkan pada tabel pembelian dengan memanggil menggunakan ID pemesan. Berikut adalah outputnya. Next. Lalu yang terakhir itu merelasikan tabel pembelian dengan tabel museum menggunakan join. Sama seperti perintah yang sebelumnya, yaitu menggabungkan dua tabel, yang dimana tabel pembelian menjadi penampungnya, dan menampilkan tabel museum pada tabel pembelian. Next. Ya, ini ada sedikit gambaran tentang user interface. Ini merupakan halaman home. Next. Dan selanjutnya ini adalah halaman booking dari tiket museum. Next. Lalu ini adalah halaman informasi dan pencarian museum. Next. Dan yang terakhir, ini adalah halaman invoice yang nantinya akan menjadi bukti pembayaran yang dikirim melalui email atau SMS. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.